Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD Seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada video kali ini, saya ingin mengajak untuk membahas materi TWK, khususnya bagaimana pengamalan dari butir-butir Pancasila. Jadi, terdapat 45 butir-butir Pancasila yang wajib kita pahami dan wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, video kali ini merupakan bagian kelanjutan dari video kami sebelumnya. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai saja bagaimana contoh soal pengamalan dari butir-butir Pancasila. Di soal nomor 21 ini digambarkan bahwa kejahatan terorisme menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tragedi peledakan bom bunuh diri. Jadi ada tragedi peledakan bom bunuh diri pada gereja Surabaya ketika warga sedang melaksanakan ibadahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka bertentangan dengan ideologi Pancasila, khususnya sila ke. Nah, jadi fokusnya di sini adalah bagaimana ketika warga sedang melaksanakan ibadah, tetapi diganggu dengan proses peledakan bom bunuh diri. Sehingga sila yang tepat apakah sila pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima. Jadi terkait dengan situasi yang terjadi di soal nomor 21 ini ketika sembahyang, ketika melaksanakan ibadahnya, tetapi diganggu oleh bom bunuh diri, tepatnya di gereja ya. Jadi terkait dengan kebebasan menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing, sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Jadi sila ketuhanan. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 2. Ruben adalah warga negara Indonesia yang sangat mencintai bangsanya. Nah, jadi di sini dinyatakan bahwa sangat mencintai bangsanya. Hal ini terbukti pada sikapnya lebih memilih, menggunakan barang-barang produksi dalam negeri daripada produk impor atau dari luar negeri. Sikap yang ditunjukkan oleh Ruben merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila ke terkait dengan mencintai bangsanya, kemudian bagaimana menggunakan produksi dalam negeri. Ini merupakan salah satu bentuk dari sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Itu menandakan bahwa sila yang diamalkan berdasarkan soal nomor 22 ini adalah sila yang ketiga, di sila persatuan. Di sana termuat bela negara, nasionalisme, persatuan dan kesatuan, termasuk juga patriotisme. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 23. Mita adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Jakarta. Mita berasal dari desa, segera beradaptasi dengan lingkungan kota, kemudian banyaknya teman dalam pergaulan membuat wawasan Mita semakin luas. Namun, hal ini tidak merubah perilaku Mita sebagai seorang gadis desa. Mita tetap bersikap sederhana, jadi di sini ya, bersikap sederhana seperti ketika masih berada di desa. Kehidupan dan keseharian di desa telah melekat dalam dirinya. Kemudian sikap Mita sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dengan, jadi fokus dari soal nomor 23 itulah ini. Bersikap sederhana. Apakah itu dilambangkan dengan palitan kapas, kepala banteng, pohon beringin, rantai, ataukah bintang. Jadi bersikap sederhana, rajin menabung, termasuk juga menghargai karya orang lain, itu merupakan implementasi atau pengamalan sila Pancasila, khususnya sila yang kelima. Sila yang kelima itu dilambangkan dengan simbol padi dan kapas, sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang A.
Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Patriotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme. Kemudian dinyatakan bahwa berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini di sini merupakan inti dari pertanyaan. Jadi berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara itu merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila sila sekali lagi, mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Apakah sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Jelas. Opsi yang paling tepat, nilai patriotisme, ya, itu adalah sila yang ketiga, persatuan Indonesia atau nilai persatuan. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 25, korupsi merupakan tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian negara dan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, kemudian menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila. Jadi tidak ada korupsi, itu merupakan contoh pengamalan sila, apakah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, ataukah keadilan. Sekali lagi, opsi terkait dengan bagaimana praktek korupsi, kemudian terkait bidang ekonomi dan bidang hukum itu merupakan pengamalan, ya. Jadi kalau korupsi jelas bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau tidak korupsi ya artinya merupakan pengamalan sila yang kelima. Sekali lagi, saya tekankan bahwa terkait dengan korupsi, terkait dengan bidang ekonomi, hidup sederhana, kemudian ada juga rajin menabung, menghargai karya orang lain, termasuk juga keadilan di bidang hukum, itu merupakan pengamalan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Pluralisme adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Dalam konsep pluralisme ini, kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang mendominasi maupun menguasai antar kelompok. Konsep pluralisme salah satunya diterapkan di Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai etnis dan ras. Indonesia memiliki Pancasila yang memberikan jaminan terhadap realisasinya kehidupan pluralistik di terkait keberagaman, ya. Selain itu, harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi dengan asas keadilan sesuai kemampuan dan hasil yang ditunjukkan. Implementasi tersebut merujuk pada sila. Jadi bagaimana kehidupan pluralisme yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat, kemudian memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut tetap menjaga keunikan budaya masing-masing, di mana antar kelompok itu tetap menjadi suatu kesatuan sebagai negara yang memiliki berbagai etnis dan ras. Jadi jaminan terhadap realisasinya kehidupan pluralistik. Nah, jadi selain itu, nah di sini ya kalimat intinya, selain itu harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi dengan asas keadilan sesuai dengan kemampuan dan hasil yang ditunjukkan. Nah, implementasi tersebut merujuk pada sila ke. Nah, jadi di sini fokusnya harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi, gitu. Harkat dan martabat manusia. Ini merupakan implementasi apakah satu, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima. Kalau sudah harkat dan martabat terkait dengan hak asasi manusia, itulah opsi yang B. Jadi sila yang kedua. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 27. Banyak di antara iklan yang beredar di TikTok yang mempromosikan tentang aplikasi yang menawarkan investasi. Ada investasi saham dan ada pula investasi kripto. Apabila kita sebagai warga negara ikut nabung, di mana dalam hal ini adalah nabung saham termasuk dalam pengamalan sila ke
Jadi kalau kita rajin menabung, hidup hemat, itu merupakan implementasi dari sila yang kelima. Apakah sila kelima itu dilambangkan oleh padi dan kapas? Apakah rantai? Apakah pohon beringin, bintang, atau kepala banteng? Sekali lagi, sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang, sila yang kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin, sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan jawaban soal nomor 27 ini adalah itu dilambangkan dengan padi dan kapas atau sila yang kelima. Kita cermati ada dua sila padi dan kapas. Kita akan analisis bagaimana kalimat selanjutnya. Jadi ikut menabung saham termasuk dalam pengamalan sila padi dan kapas. Dikarenakan dengan nabung kita bisa hidup boros dan rakus di kemudian hari. Ini jelas salah. Ya. Ini juga bukan. Ini juga bukan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi sikap yang ikut menabung termasuk dalam pengamalan sila yang ke padi dan kapas sebab ada sikap untuk berperilaku hidup hemat dengan menabung. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 28. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu 13 November 2019 pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka yang terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi ini merupakan contoh kasus penyimpangan daripada sila ke. Jadi kita lihat setidaknya ada 6 orang yang luka, bahkan terdiri dari 5 anggota polisi, kemudian 1 warga sipil ya yang mengalami luka-luka. Aksi ini merupakan contoh kasus penyimpangan daripada sila ke. Kalau sudah memberikan dampak jatuh korban nyawa, luka-luka, itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini adalah hak untuk hidup. Sehingga opsi yang paling tepat, aksi ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila yang kedua, sila kemanusiaan. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 29, di mana digambarkan dari koran CNN Indonesia Jakarta, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas memperpanjang operasi pencarian dan evakuasi pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu Jakarta selama 3 hari hingga 20 Januari 2021. Sejauh ini, Crash Survival Memory Unit atau CSMU dari black box jenis COVID Voice Recorder belum ditemukan. Selain itu, korban Sriwijaya SJ 182 juga belum semua berhasil ditemukan. Basarnas dan sejumlah instansi menetapkan operasi pencarian korban Sriwijaya SJ 182 selama 7 hari sejak pesawat tersebut jatuh di perairan Kepulauan Seribu Sabtu 9 Januari. Operasi SAR gabungan itu seharusnya berakhir pada Jumat Januari lalu. Karena misi pencarian belum selesai, operasi pun diperpanjang dengan selama 3 hari. Isi teks di atas merupakan penerapan sila ke dari Pancasila. Di sini bagaimana digambarkan bahwa pencarian korban pesawat yang hilang dari Sriwijaya Air. Ini merupakan contoh penerapan sila ketiga, kelima, kedua, pertama, atau keempat. Ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana operasi pencarian oleh Basarnas terkait dengan hilangnya pesawat Sriwijaya Air. Sehingga opsi yang paling tepat di sini adalah penerapan sila yang kedua, yang C. Kita lanjutkan, ini merupakan contoh soal terakhir dari bagaimana penerapan
atau pengamalan dari butir-butir Pancasila untuk video kali ini digambarkan di soal nomor 30. Indonesia beberapa kali membantu berbagai negara lain yang mengalami kesulitan. Salah satunya adalah pada tahun 2018. Indonesia dipercaya dunia untuk mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian dan tertiban di negara Kongo dan Lebanon. Ini membuktikan salah satu nilai Pancasila, yakni mengembangkan sikap bahwa ikut serta. Nah, di sini ya, ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini merupakan nilai Pancasila, yakni sila sekali lagi ini merupakan butir-butir dari Pancasila, di mana ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia itu merupakan butir dari sila yang paling tepat adalah sila yang ketiga, opsi yang C. Namun apabila di dalam narasi soal itu dijelaskan terkait dengan bekerja sama dengan bangsa lain, melakukan hubungan internasional, itu merupakan contoh dari butir-butir Pancasila sila yang kedua. Tetapi di soal nomor 30 inilah terkait bagaimana pengiriman pasukan perdamaian ya dalam misi perdamaian dan tertiban dunia di negara Kongo dan Lebanon. Bahkan disebutkan bahwa ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia ini jelas merupakan implementasi pengamalan dari sila yang ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin. Jadi itu tadi pembahasan soal terkait dengan pengamalan dari butir-butir Pancasila. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Jadi tetap semangat untuk mempersiapkan diri mengikuti SKD, Seleksi CPNS Kedinasan tahun 2023. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang kurang dipahami, bisa dicantumkan pada kolom komentar. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.